Silakan Barasya. Ya, di sini mungkin bisa di sebelah sini dulu. Di sini juga bisa nih depannya. Nah, silakan. Oke. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke. Oke, silakan duduk. Kita mulai Pak ya? Boleh. Cek 1. Cek. Recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul. Selamat datang di Rumah Salam, Rumah Kajian Salam, baik sahabat-sahabat yang bisa online dan juga sahabat-sahabat yang bisa offline pada hari ini. Dan ini pertemuan kita yang udah ngikut dari awal, kayaknya nggak ada yang ikut dari awal nih. Ya. Jadi Lewat ini Zoom. apa? Lewat Ada Zoom. yang lewat Zoom. Ada yang lewat Zoom, ada juga yang ngikutin dari awal lewat YouTube, Yeah. Pak. Jadi beberapa yang videonya bagus kita upload di YouTube dan kita share ke teman-teman yang ada di grup. Tapi sebagai informasi, awal daripada ini dibikin, kita pengen lebih banyak mendengar sharing dari Pak Khozim tentang ajaran Syekh Siti Jenar, tapi dalam bentuk yang aplikatif gitu ya, dalam bentuk yang lebih bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kan tentu dalam khazanah tradisi kita sendiri kan nggak mungkin menjadi sesuatu yang kontroversial kalau nggak ada sesuatu yang sebuah hal yang urgent untuk diungkap gitu kan, untuk diungkap sehingga kita bisa ngedapetin langsung apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Syekh pada saat itu. Dan di awal-awal Bapak Khozim membimbing kita untuk lebih masuk lagi ke dalam identitas diri yang kita alami sama-sama, bahwa setiap hari kita itu menggunakan energi energi yang dikasih oleh semesta, oleh Tuhan dalam bentuk yang berderajat. Ada tubuh, ada jiwa, ada ruh kan gitu ya. Kalau kita nggak punya energi itu, maka kita nggak bisa hidup gitu. Dan yang biasa mungkin nanti akan dikasih sedikit pengantar, ada energi pramana, ada prana daya, ada permana, ada pranawa kan. Daya adalah yang kita gunakan dari sisi fisik, permana yang kita gunakan untuk seluruh kehidupan kita. Tapi kalau itu surplus, maka kita akan mendapatkan namanya pranawa yang bisa kita gunakan untuk kehidupan berikutnya. Karena seperti yang Bapak bilang bahwa kehidupan kita nggak satu kali saat ini, tapi berketerusan gitu. Mungkin kita pernah hidup di masa lalu dan kita hidup di masa depan. Ini selaras banget dengan yang diajarkan oleh semua yang ada di sini kan gitu. Baik oleh Bang Damai maupun oleh Mas Sony, Kang Abu dan semuanya gitu. Jadi inti daripada yang ingin kita sharing sama-sama adalah apapun yang kita pelajari ujungnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu Pak ya, kedamaian, kesejahteraan dan ketenangan batin. Ya jadi ini udah pertemuan yang ke-11. Yeah. Udah yang ke-11 dan udah ada 11 makalah. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang pengen ngulang dari awal, mungkin kita bisa kasih rekamannya kalau memang masih ada rekamannya, karena di awal kan kita nggak kepikiran buat direkam gitu. Jadi udah gini aja, ternyata ada beberapa teman-teman yang nggak bisa hadir, membutuhkan rekaman, baru di pertemuan yang keberapa gitu baru ada rekamannya. Tapi materinya ada dari 1 sampai 7. 1 sampai 11.
Dan di pertemuan lalu udah masuk ke diri ego ya, diri ego 1, diri ego 2. Sekarang kalau kita lihat sedikit aja dari saya sudah share juga kalau nggak salah di masing-masing itu, kita akan belajar bagaimana menjadi manusia gitu. Mungkin nanti bisa dikaitkan dengan konteks kehidupan yang sekarang tuh lagi banyak banyak yang demo, banyak yang wah kalau Bapak Ibu turun ke jalan ngelihat berita segala macamnya kan bikin pusing ya. Ada band Sukatani yang lagi viral sekarang gitu-gitu, tapi kita nggak mau kehilangan konteks, tapi juga dihubungkan dengan perjalanan batin kita kepada Tuhan ya. Sebelum nanti saya serahkan ke Bapak, kita hening sejenak. Bismillah, nafas 8 kali, lalu kemudian Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Hozim ya. Boleh dong tepuk tangannya ya. Silakan Pak. Bang, silakan Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mudah-mudahan aja nggak lupa karena sebulan baru ketemu ini. Biasanya 2 minggu sekali, ini sebulan ini. Soalnya khawatir ingatan orang itu kan pendek. Pendek ya. Karena dengan adanya kesibukan itu ya. Mudah-mudahan nanti bulan-bulan ke depan bisa 2 kali lagi atau iya. Oke, mudah-mudahan. Nah, jadi begini ya. Kita ini sekarang kan merasa sudah sebagai manusia. Itu baru merasa. Merasa tidak berarti secara hakikat kita sudah manusia. Ya, ini yang harus dipahami. Buktinya apa? Buktinya itu sederhana. Manusia itu sendiri dalam bahasa Jawa, manusia itu. Ya. Jadi manusia itu dalam bahasa Jawa, ya, kan orang Jawa itu kalau menyebut dalam bahasa Jawa itu kan manungso. Ya. Karena ketika menjadi bahasa Indonesia, itu diambil bahasa Jawa yang lebih kuno. Jadi kalau bahasa Jawa yang lebih kuno itu manusa. Jadi artinya sekarang bahasa Indonesia tinggal nambahi i saja, ya manusia. Ya. Nah, orang Jawa biasa ada nanti sisipan eng sehingga manusa menjadi manungso, jadi seperti itu. Ya. Man itu bahasa Jawa, ya manah itu artinya pikiran, ya. Jadi main. Jadi sebenarnya kita ini bangsa yang tua, sehingga orang Barat pun menyebutnya menjadi mind, ya. Jadi body, mind, and soul. Ya. Nah, artinya kalau mind-nya ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka kata sa sebagai kata sifat belum nempel sebenarnya. Jadi di situ. Ya. Nah, dalam perkembangannya itu manusia itu orang Jawa terus ditambah em. Nah, ini lebih dikaritobosokan menjadi manunggal ing rasa.
Jadi kalau sudah pikirannya itu berjalan, ya, maka di antara sesama manusia itu tidak pernah konflik lagi. Jadi kalau kita sekarang ini masih penuh konflik, ya karena belum manunggal ing rasa. Nah, jadi di situ. Ya. Nah, kalau manusia itu sudah tidak konflik sesamanya, maka aman dunia itu. Maka pada saat itu manungsa itu tidak berhenti pada manunggal ing rasa, tapi manunggaling rasa. Jadi manunggaling rasa itu rasa semesta itu sudah jadi satu. Jadi bukan hanya sesama manusia, tapi manusia dengan makhluk lainnya itu sudah manunggal. Ya. Jadi manusia sudah tidak lagi menganggap, oh tanah batuan ini kan benda mati, tidak. Ya. Kalau Anda kurang percaya itu sederhana, cobalah ya kendaraan Anda itu los kamu ini bekerja dengan aku ya, jadi selamat saja kalau saya pakai itu bisa selamat. Ya. Karena saya ini sering, bukan hanya 1-2 kali, sering. Ya. Dari Surabaya ke Jakarta itu jalan aja. Karena saya nggak ngontrol lagi, tapi baru sampai di rumah langsung aki itu mati. Sehingga tinggal manggil teknisi untuk ganti aki baru. Dan itu ada, khusus aki saja ada 2 kali. Pengalaman sampai di rumah langsung aki itu ya, iya. Jadi salah satu bukti kalau udah manunggaling ing rasa itu dengan apapun bisa terkoneksi. Iya, dia masih menyampaikan sampai rumah kan. Yang kedua, rem mobil. Ya. Selama di perjalanan itu nggak apa-apa. Sampai di rumah, loh, kok belum? Jadi sudah di rumah, besoknya mau dipakai, belum, nggak bisa direm. Ya, kan? Ngambil teknisi. Bapak untung ini kemarin dipakai nggak apa-apa. Nah seperti itu. Ya. Jadi artinya terus ya kalau namanya remblong kan kita nggak bisa bawa ke bengkel. Jadi kita manggil bengkel, terus oleh bengkel ditarik kan, perbaiki di bengkel, diganti. Nah padahal kita sering kan mendengar remblong ya, kecelakaan. Jadi kita sudah harus melihat bahwa semua ini sama dengan saya. Nah ini makanya kita dalam tahap ya pelan-pelan aplikasi itu. Ya, pertama yang dikenalkan kan energi dulu. Ya. Kita setiap hari itu makan, minum. Ini karena memang daya, kita memang butuh daya untuk aktivitas kita setiap saat, setiap hari. Jadi itu. Nah, di sisi lain, kita ada yang namanya total energy yang kita gunakan dalam hidup ini. Ya, itulah permana. Dan permana itulah ketika kita tidur, jantung kita juga tetap bergerak, ya kan? Tidak ini, ya. Paru-paru kita juga bergerak, tidak berhenti, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau permana ini terjaga, ya kan, maka paling tidak di dalam tubuh ini kita ada di dalam fase usia biologis. Jadi bukan usia kronologis. Usia seseorang sejak dilahirkan hingga hari ini itu kronologis. Ya. Tetapi tampilan seseorang itu usia biologis. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya sekarang ini umur 72. Nah, ini usia biologis. Karena mengapa saya memandang kalau reuni, teman-teman saya, tua-tua. Gitu. Tapi saya menyadari memang usia kronologis umumnya menimpa orang. Nah, kita harus bisa menjaga usia biologis itu. Ya.
usia biologis tidak berarti ya kan umur kita itu bisa 1000 tahunan, tidak, karena umur itu jatah. Tapi kan lebih enak kita itu terus tampak sehat, jadi nanti pada waktunya dipanggil itu kita tidak merasa apa-apa. Ya. Orang itu kan kalau kepikiran, sedihan, ya meninggal itu takut. Takut itu pertanda energi permananya kurang. Jadi kalau energi permana kita penuh, ya nggak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut tidak berarti, ya. Nah, kalau gitu harimau kita datangi, tidak. Ya. Tapi kita sadar harimau itu berbahaya. Jadi rasa takut tidak ada, tapi kita sadar harimau itu berbahaya. Jadi seperti itu. Nah ini pentingnya kita terus menerus ya bisa mendepositokan permana. Makanya lewat ini ajaran ini saya tidak sistem potong-potong kulit atau diambil, tidak. Jadi kalau Anda nggak ngikuti rutin aja nanti ada yang ada yang miss. Ya, jadi di situ, ya kan. Karena kehidupan itu kontinu. Nah, makanya sekarang ini baru jadi manusia. Mengapa? Karena ajaran tentang ego sudah kita berikan dulu. Jadi setiap hari kita itu yang tampil itu ego kita. Setiap hari. Ego itu sendiri dalam bahasa psikologi sebenarnya yang dimaksud adalah alter ego. Ego itu aku, ya, aku, ya. Tetapi aku yang mengaku. Nah, itu jadi ego. Ya, jadi aku yang mengaku. Ya, aku ini presiden. Ya kan? Jadi ego. Ya. Padahal terhadap orang nggak ada urusannya aku presiden atau aku jenderal. Tapi manusia itu umumnya begitu. Aku ini presiden, aku ini jenderal. Aku ini sudah ketemu guru mursyid loh, banyak sekali. Ya. Ya, orang-orang yang belajar di tarekat itu ya, sering begitu. Aku kan sudah ketemu guru mursyid. Jadi non saya sering gudo jadinya gitu. Ketemu guru mursyid itu kayak opo. Terus pesan guru mursyid kepada kami itu apa? Mau jadi apa? Oh enggak ya ke situ, nah, berarti durung itu omon-omon, gitu. Orang yang sudah ketemu guru mursyid itu enggak bisa bicara pada orang lain. Ia hanya bisa mengamalkan dirinya. Jadi kalau masih bilang itu belum itu, ya, itu baru refleksi-refleksi pikiran kita. Ya. Nah, refleksi pikiran itu ada yang muncul di kala tidur namanya mimpi, ada yang muncul di kala jaga namanya pengakuan tadi atas egonya tadi. Jadi di situ. Jadi orang yang sudah ketemu guru mursyidnya tidak pernah membicarakan dirinya ketemu guru mursyidnya. Dia justru selalu mengamalkan apa yang dipesankan oleh guru mursyid kepada dirinya. Nah, jadi di situ. Nah, padahal kita tahu kan banyak sekali. Nah, makanya nanti kalau Anda ketemu, ya, jangan langsung diklaim guru mursyid, tapi boleh ditanyakan kepada orang lain. Jadi di situ, ya, saya pernah ditanya oleh orang ini kedudukannya di kalangan bangsawan, ya. Beliau tapi sekarang sudah almarhum tahun lalu, tahun 24. Ya. Beliau itu dari secara terah itu adalah root dari keturunan Pangeran Sambernyowo, berarti Sinuwun Mangkunegara pertama. Ya, jadi itu. Dia biasa untuk ke makamnya. Dia biasa terus ada yang ngajak bicara, ada yang memberi wangsit, begitu. Nah, suatu hari mulai berpesan, jadi dia takut. Biasanya nggak sampai pesan-pesan gitu, pada kali itu berpesan. Akhirnya dia ngobrol sama saya. Pak, saya takut, biasanya itu ngobrol biasa, ya sing
anu sing temen, sing ini, sing itu biasanya gitu. Tapi suatu hari, lah aku ini kan sudah sering ketemu kamu. Apa yang kamu berikan? Nah, mulai takut dia kan. Nah, gini kan dia bilangnya itu buyut saya. Jadi buyut yang urutannya dari Mangkunegaran itu yang nomor sekian. Kan kalau keluarga Mangkunegaran, keluarga apakah Sunanan atau Kesultanan atau Pakualaman itu ada silsilah. Ya. Silsilah. Iya, kalau Mas Abi mungkin nggak punya silsilah. Jadi kalau ada yang ngaku mbahnya gitu, waduh, mikir-mikir mbah sing endi kan gitu kan. Nah, ini ada silsilah. Jadi dia menyebutkan, ketika disebut dia tahu, oh ya ini memang ya buyut saya yang kesekian. Tapi dia takut karena ada pesan tadi. Nah, dia tanya kepada saya, itu benar-benar eyang saya atau bukan Pak Muji? Gitu. Nah, saya beritahu, gini, kan Anda punya silsilah, ya kan? Terus namanya keluarga keraton itu jarang yang beristri satu. Ya. Jadi ingat di keraton itu istri itu kemudian. Jadi yang dinikah dulu itu selir-selir itu. Jadi bukan dapat istri terus cari selir. Golek selir dulu terus baru mendapatkan istri. Jadi itu. Ya. Makanya para permaisuri itu bangga karena kamu hanya dipakai tapi nggak sampai jadi permaisuri. Nah, jadi gitu. Saya sudah sampai jadi permaisuri. Nah, jadi di situ. Lah orang kita bertengkar karena apa? Beristri dulu terus golek selir ribut dan itu. Iya. Akhirnya oh gitu. Iya, nanti ditanya dari garwo yang siapa kan gitu kan. Terus kan situ punya catatan. Kalau silsilah itu ada catatannya. Punya garwo ini, putranya ini, terus nanti nurunkan ini gitu kan. Nah, setelah itu ditanyakan dulu berapa garwo yang dimiliki. Terus saya dari garwo yang mana. Nah, jadi situ kalau diurutkan itu. Nah, you nggak perlu menghafal, masa bilangnya gitu. Ditulis saja, terus nanti dicocokkan dengan anu. Nah, setelah ditulis, dia menyatakan terima kasih, ya, tapi mohon maaf kalau belum bisa memenuhi pesannya, ya, karena kami perlu masih merenung kembali, begitu. Dicocokkan itu nggak cocok sama sekali, nggak cocok sama. Itu berarti makhluk-makhluk ya, yang sedang ingin ya minta diakui. Karena di kita ini banyak sekali makhluk yang butuh pengakuan. Manusia aja butuh pengakuan tadi, makanya kita ego itu kan butuh pengakuan. Ya, jadi jangan dikira makhluk lain juga tidak butuh pengakuan. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi kita ini mulai main ya, manusia berusaha. Makanya saya masih kaitkan dengan yang lalu, ya kan? Kan pada waktu yang lalu ada ayat tentang tauhid, ya kan? Bahwa manusia itu harus mengingkari tauhid, ya. Tauhid itu bahasa Arab dari kata togo, ya. Togo itu artinya melampaui batas, ya. Atau melanggar batas. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini setiap orang itu punya batasan. Aku nggak boleh begini, nggak boleh begini, punya. Ya. Makanya itu dituturkan oleh orang tua kita karena jangan berani-berani sama orang tua. Nah itu batasan. Jadi kalau anak terus berani sama orang tuanya ya secara karma menjadi buruk. Karena nanti didiskon anunya ini permananya itu. Ya, karena dia bisa lahir itu dari orang tua, terus disuruh sekedar patuh aja, iya.
Makanya di negara yang maju memberikan batasan. Kalau umur 18 tahun, boleh you berdiri sendiri. Dengan syarat, kalau sudah berdiri sendiri, jangan mengganggu kami. Jadi orang tua misalnya di Amerika seperti itu. Ya, tapi kalau you masih butuh kuliah atas biaya kami, selama masih atas tanggungan kami, jangan berani-berani melawan kami. Nah, jadi Ada di situ. komitmen kayak gitu Ya, harus ada komitmen. Ya, jadi seperti itu. Nah, di negara timur itu lebih tertib lagi, misalnya Jepang, Cina, itu lebih tertib. Nah, kita ini aneh, orang timur tapi nggak tertib. Ya, begitu. Nah, jadi makanya perlu belajar Siti Jenar ini kan pada waktu itu merupakan tokoh yang antagonis, ya, melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada pada waktu itu. Karena beliau melihat, ya, ada hal-hal yang ini tidak benar ini. Jadi orang lebih dipermainkan, ya, oleh kepentingan politik berbalut agama. Ya. Jadi kehidupan ini, makanya saya ada di ngaji Rasul kan, ditanya kan, agama itu apa produk dari Tuhan? Bukan, dari kepentingan politik. Ya. Buktinya kita berikan, nah, gitu, ya. Misalnya Nabi Muhammad misalnya, ya, itu semua agama itu kepentingan politik. Maksudnya bukan hanya Islam, semua agama. Karena orang yang membawa agama itu memberikan bimbingan. Ya, namanya bimbingan, tentu yang dibimbing itu ya harus bisa rukun, bisa ini, ya kan? Ya, saya sekarang bimbing Anda semua kan, jangan sampai lah orang yang belajar bersama terus bertikai atau anu. Tapi begitu lepas orang yang membawa agama, sudah pertumpahan darah terjadi. Nah, itu kepentingan politik. Karena ada orang yang bukan kamu loh yang harus membawa, nyiarkan itu, saya. Nah, ego kan keluar kan gitu. Ya. Semakin di masyarakat itu egonya yang gede, semakin pemeluk agama itu saling konflik, saling friksi, bersinggungan. Nah, itu kejadiannya di negara kita. Sepertinya nggak pernah selesai-selesai, nggak pernah berhenti-berhenti, selalu terjadi friksi di antara pemeluk agama hanya karena beda paham, hanya karena beda keyakinan, hanya karena beda pendapat. Waktu yang lalu kita sudah beritahu, ya, pendapat itu bukan kebenaran. Keyakinan itu bukan kebenaran. Ya. Keyakinan itu kan orang menaruh harapan. Saya yakin ini yang benar. Tapi keyakinan itu sendiri bukan kebenaran. Gitu. Ya. Nah, kalau dia sebenarnya yang dipegangi, yang diyakini itu benar, namanya benar, ya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak benar. Namanya cahaya tidak mungkin menimbulkan yang gelap. Nah, jadi itu harus dipahami. Jadi kalau ada cahaya, loh, kok sana cahayanya jadi hitam, padahal ini terang benar kan juga aneh gitu loh ya. Nah, jadi di situ. Kalau jadi hitam berarti ada penghalang. Sehingga yang kita lihat hitam itu karena penghalang, bukan cahaya itu sendiri. Nah, itu yang terjadi di kita. Ya. Nah, kita karena sudah tadi berangkulan dengan tauhid, ya, jadi nggak sadar bahwa bertikai karena agama itu salah, itu tidak sadar. Karena sudah ini tadi, sudah batasnya sudah dilanggar. Ya. Orang kalau sudah melanggar batas itu nggak terasa lagi melanggar batas. Ya. Seseorang bisa korupsi 1 miliar, besok berani untuk 10 miliar. Karena dia sudah menganggap untuk saya sudah nggak ada batasnya. Nah, jadi di situ. Jadi negara kita mengapa penuh korupsi, ya dikarenakan banyak sekali tokohnya yang melanggar batas.
Jadi di situ. Nah, makanya di sini ya hidup beragama sebenarnya. Nah, gitu kan. Jadi hidup beragama sebenarnya itu mengingkari tauhid, mengingkari ya hal-hal yang membawa kita harus melanggar batas, harus melampaui batas. Jadi kita ingkari. Ya. Lalu supaya pengingkaran kita kepada apa itu kebenaran itu kepada tauhid itu terus terjaga kebenarannya, kebenaran kita untuk mengingkari itu tetap terpelihara, tidak luntur ya. Nah, disitulah istilahnya dilandasi iman. Nah, itu kan. Jadi iman itu landasan ya. Jadi bukan iman itu untuk kamu sesat, kamu bid'ah, kamu bukan, tapi itu sekedar landasan ya. Makanya di sini Syekh Siti Jenar menyebut Allah itu sebagai ya, zat wajibul maulana. Nah, jadi ini aslinya dulu itu begitu ya. Lah mengapa? Karena di Jawa nama Allah itu ya belum keren seperti sekarang ya. Kalau kita membaca Serat Centini yang ditulis tahun 1814 ya, Serat Centini itu nama Allah itu sedikit sekali ya. Dari 12 jilid yang ya kata-katanya itu sudah jutaan itu, hanya 1, 2, 3 saja yang disebut Allah itu. Artinya sampai abad 19 sebenarnya Allah itu ya belum termasyarakatkan ya. Saya sampai dengan tahun 70 oleh orang-orang tua ya tidak pernah mendengar seperti sekarang, misalnya nyebut Allah itu Allah jadi pakai double L ya. Tidak ya Gusti Allah. Nah, berarti perubahan itu begitu cepat. Nah, eling Gusti Allah artinya ingatlah kamu kepada Allah. Jadi nggak ada terus orang ngoreksi itu salah, itu manggil Gusti Allah itu nggak pernah ada. Ya memang masyarakat dapat dikatakan seluruh Indonesia seperti itu. Ya. Baru nanti setelah tahun 70-an mulai ada gerakan-gerakan Islam yang apa itu ucapkan kata Allah dengan benar karena itu Tuhanmu. Nah, jadi mulai. Nah, itu gerakan sosial. Dogma ya. Itu politik. Ya. Padahal sebenarnya disebut Gusti Allah atau Allah ya sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Nah, politik itu akhirnya bisa meniadakan kebenaran yang seharusnya kita jalani setiap hari. Karena kepentingan politik. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi hidup beragama itu mengingkari segala sesuatu yang melampaui batas dan juga hidup berlebih-lebihan. Maksudnya mengingkari juga hidup berlebih-lebihan. Jadi hidup itu yang normatif aja. Ya, jadi di situ. Nah, mengapa Siti Jenar menyebut zat wajibul maulana? Ya karena Allah itu kan secara keberadaan itu ya zat-zat itu sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Nah, jadi inilah nanti masuk keyakinan kan. Wajibul maulana ya ia yang wajib. Ya. Maulana apa? Melindungi. Jadi ia melindungi apa itu hamba-hambanya. Nah, kata melindungi hamba-hambanya itu ya, ternyata juga tertulis di apa itu Sutasoma ya. Jadi saya bisa tampilkan sejenak ya di Sutasoma ya. Jadi kita tampilkan sejenak. Supaya kita apa ini bisa ini mendengarkan. Jadi itu diberikan ke raja saja bisa ya.
bisa apa ini dipatuhi ya, jadi di situ. Jadi mohon didengarkan ya tugas seorang raja, apalagi Tuhan semesta alam ya. Ada lembutan tular, Rakawi Istana Majapahit pada abad 14 Masehi yang meringkas tugas dan urutan prioritas seorang raja dalam Kakawin Sutasoma. Apa saja ya? Pertama, raja bertugas meningkatkan kemakmuran rakyat. Kedua, Raja Jagatkarana atau kemakmuran punya kekuatan rakyat. melindungi rakyatnya. Melindungi Ketiga, Raja rakyatnya. Nugraha atau memberi anugerah untuk menghargai Ya, rakyatnya. menghargai Dan terakhir rakyatnya. baru Sri Ratnadika atau menikmati aneka privilege yang penuh kenikmatan. Jadi raja Perhatikan, boleh menikmati privilege diletakkan sesuatu paling belakang setelah berhasil tiga meningkatkan hal itu kemakmuran dilakukan. rakyat. Ya. Jadi, kalau rakyat sudah sejahtera, merasa aman dalam Jagatkarana, dan dihargai dalam Raja Nugraha, baru deh raja menikmati privilege atau Nah. Sri Ratnadika. Nah, Ora sakwali ora sawali ya. Jadi ini ajaran yang ada pada leluhur kita. Jadi raja itu pertama harus memakmurkan rakyatnya. Kedua harus melindungi rakyatnya. Jadi bukan rakyat yang mana. Ya, itu apa-apa namanya gitu loh. Iya. Ya, sekarang kan kita biasa rakyat itu mana? Duh. Lah itu terpilih itu kan karena rakyat ya, jangan rakyat yang mana lagi. Gitu kan. Ya. Jadi satu memakmurkan, dua melindungi, tiga apa? Memberi penghargaan kepada rakyatnya yang punya prestasi. Ya. Baru katanya raja boleh menikmati privilege. Nah, jadi di situ. Kalau yang tiga ini belum bisa, nggak bisa raja menikmati itu. Itulah yang membuat mereka berjaya. Dan itu ditiru di luar negeri. Ya. Jadi ditiru di luar negeri. Jadi makanya kayak Perdana Menteri Kanselir Jerman itu ya jalan kaki biasa, tidak butuh pengawalan kalau lagi apa mau belanja, ya kan. Nah, kalau dilihat ya besar mana tanggung jawabnya Presiden Indonesia sama Kanselir Jerman? Ya, Kanselir Jerman karena dia ngurusi sak donya. Ya, kita hanya ngurusi sak klubek 270 juta saja sudah kan gitu. Ya. Nah ini kesadaran. Nah saya kadang-kadang heran, mengapa kita punya ajaran tapi tidak terlaksana. Nah kita terus bisa refleksi. Karena dulu penjajah itu kan membawa buku-buku kita. Ya. Jadi buku yang dari Keraton Solo saja itu 5 kapal. 5 kapal. Yang banyak yang ditinggal sudah KW. Ya. Itu dibawa ke Leiden, ke Oxford, sama ke Ferrara Italia. Karena dulu kan kekuasaan itu kan dipegang oleh para paus, para begitu. Ya. Ketika Jogja diserang oleh Raffles pada 18 Juni tahun 1812 itu seluruh buku Jawa dari dulu itu gini, pustaka di Jogja itu ada 2 gedung, yang satu gedung isinya hanya kitab-kitab Jawa, yang gedung lainnya ya isinya ajaran agama Islam ya, karena agama Islam baru merebak kan, jadi disendirikan. Perintahnya Raffles itu kosongkan perpustakaan yang isi kitab Jawa. Jangan satu lembar pun tertinggal. Nah, terus ada prajurit yang lapor, kenapa itu enggak diambil itu? Apa isinya? Kata si komandannya. Si prajuritnya bilang, isinya buku-buku agama Islam. 1 halaman jangan kamu ambil. Karena Islam tidak untuk masa depan. Jawa untuk masa depan negara Eropa. Sudah seperti itu ya saat itu. Iya, makanya Eropa setelah tahun 1800, wah pesat maju. Nah, kita nyungsep.
Jadi di situ gitu loh. Ya. Jadi makanya kita kehilangan jejak sejarah jadinya gitu. Jadi sudah yang di Solo juga diambil, yang di Jogja juga diambil. Sekarang basa-basi atau tidak saya tidak tahu, tapi bersedia mengembalikan. Ya, cuma kan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ya. Iya kan, dikembalikan, tapi kan mungkin saja kan dia pasti sudah mutu, sudah menggunakan microdot. Nah, sedangkan yang di kita itu mungkin ya sudah ada yang halaman dicowel dan sebagainya. Yang nanti nggak bisa baca gitu kan. Ya, seperti itu. Saya ini sering ngoreksi. Ya, iya, misalnya, oh ini nggak mungkin bahasa Jawa begini nih, itu sering ngoreksi. Ya. Tapi itu fakta, misalnya di Centini gitu, itu fakta. Ya, kemarin saya baru ngajarkan apa yang disampaikan oleh apa itu dalam rawian itu rawi itu riwayat Nabi Muhammad. Ya, di situ dikatakan tawakaltu ala Rasulillah, ya kan. Kemudian disebutkan arbaban syahadat. Nah, itu kalau diterjemahkan artinya saya bertawakal kepada Rasul dan Tuhan-Tuhan yang kelihatan. Jadi gak mungkin. Saya di Al-Quran gak pernah ada tawakaltu ala Rasulullah. Yang ada tawakaltu ala Allah. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi kalau bangsa kita gitu kan gak ngerti terus diyakini ya jadi salah terus gitu. Terus bukan arbaban syahadati, tapi dikatakan kan tawakaltu ala Allah, ya kan, di situ disebut Rabbu alimun, ya alimun, ya, wujub wasahada. Nah, jadi Tuhan itu tahu yang gaib dan yang sahadah, yang nyata. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi banyak sekali orang yang apa ini ya terus terang saja ya, saya itu selalu bilang Nuwun Sewu itu orang Jawa itu nggak tega ya, meskipun profesor ya, betul ini sudah lulus dari yang pendidikan agama Islam ya. Tapi ketika kita ajak diskusi mulai kesulitan dia karena frame yang masuk di pikiran itu frame Islam itu kayak gini gitu. Nah kalau saya kan tidak, ya. Loh, ya jangan yang masuk kayak gini kan gitu kan. Makanya ada yang goda kepada orang-orang yang sudah frame-nya itu misalnya digoda begini. Sholat itu termasuk hablum minallah dan atau hablum minannas. Kan umumnya pasti dijawab hablum minallah. Disentil oleh teman itu. Lah kalau hablum minallah lapor ribut kalau ada temannya yang tidak sembahyang. Kan ya mestinya Allah yang ribut, kok kamu yang ribut. Nah, jadi bisa seperti itu gitu. Jadi kita ini karena di frame, jadi tidak tahu lagi di mana sebenarnya yang benar itu gitu loh. Jadi kalau sudah hablum minallah ya nanti dilihat buktinya saja. Kalau dia memang betul-betul menghamba kepada Allah, dia pasti orang yang baik, orang yang tidak cerewet, orang yang tidak bertengkar dengan yang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi melampaui batas berarti ya, membuang energi permana yang justru harus kita simpan untuk masa depan kita. Ya, jadi makanya kenapa kaum agama, khususnya ya agama Islam ini kok mundur terus? Karena senang debat. Ya kan? Senang debat berarti membuang energi permananya. Kalau orang itu permananya turun terus, ya IQ-nya ikut turun. Nah, gitu loh. Jadi IQ itu naik bukan semata-mata karena makan minum bergizi. Ya.
tapi harus ditopang melalui permana yang tinggi. Jadi di situ. Ya kan turun kan IQ-nya. Padahal IQ itu kalau kurang dari 90 ya, itu daya hafal itu rendah. Artinya orang disuruh mengingat-ingat itu ini, ya kan. Jadi selalu ingatannya yang baru gitu, yang lama sedikit sudah hilang. Ya. Kalau IQ itu di bawah 140, sulit untuk menganalisis sesuatu. Nah, padahal orang Indonesia saat ini sudah 2 tahun dari World Population Review ya untuk IQ tahun 2022 dan 24 itu tetap 78,49. Bayangkan. Vietnam sekarang menjadi 89. Vietnam ya. Nah, padahal tadi di bawah 90 itu untuk menghafal itu susah. Nah, kalau untuk menghafal itu susah kan mau di industri sering lupa itu yang kemarin-kemarin itu gitu loh ya. Kalau ada sesuatu yang kurang tepat gitu, mikir ketok-ketok lagi gini, apa ya kemarin itu, nah seperti itu ya. Nah, deposito permana merupakan bekal untuk menjemput kematian agar perjalanan jiwa, jadi di dalam kaidah atau kamus Jawa, jiwa itu kalau masih hidup, masih ada pada badan kita yang hidup. Tapi kalau sudah lepas dari badan, ia disebut jitma. Ya. Loh, orang Jawa dulu itu membedakan, ya. Supaya apa? Ya kalau ada jiwa, jiwanya luhur dan sebagainya, ya orangnya masih hidup. Nah, kalau sudah yitma ya tidak disebut yitma luhur atau apa. Tinggal kita doakan saja. Nah kan gitu kan, supaya perjalanan yitmanya itu baik. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu kalau dibalik jadi mayit, Pak. Oh iya, kalau dibalik nih. Iya, jadi mayit kan dalam bahasa Sunda atau Jawa kan jadi jenazah kan sebetulnya. Bedanya apa tuh Pak antara yitma dengan jiwa itu? Maksud dari sisi substansinya? Enggak, jiwa itu kan karena dia sudah tidak punya baju lagi. Ya seperti anak telanjang. Iya. Iya, tentu ada beda kan. Begitu sampean ada bajunya, bisa pamer dan sebagainya. Bisa pura-pura juga ya? Nah, bisa pura-pura juga. Tapi kalau telanjang kan nggak bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, Anda nggak bisa nutupi apa yang kurang. Tapi kalau jiwa orang masih bisa. Makanya di Al-Quran dikatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di situ wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah. Jadi yang dipanggil itu orang hidup. Ya, yang dipanggil Tuhan itu orang sering kan, nanti kalau sudah meninggal kan dipanggil Tuhan, sopo itu ngarang dewi itu. Wong mati ke kuburan tak perlu digotong kok dipanggil. Dia nggak bisa. Ya. Ya, orang sudah meninggal itu sampai dimakamkan itu perlu semua orang yang hidup untuk bisa menguburkan atau membakarnya. Jadi di situ. Karena dia sudah tidak punya perangkat untuk melaksanakan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, makanya orang Jawa menyebut jitma. Ya dia ya sudah tergantung yang hidup mendoakan dan sebagainya. Supaya nanti kalau lahir lagi, ya dia kan jiwanya sudah diperbaiki. Nah, jadi di situ. Karena kan tadi bawa ini kan, bawa pranawa sama permana. Jadi itu dipakai untuk lahir kan gitu. Dan dipakai di sana supaya tidak berada di kegelapan. Jadi di situ. Nah, makanya dengan apa itu menjemput kematian itu maksudnya apa? Ya maksudnya ketika lepas dari tubuh tidak ada hambatan maupun halangan. Antara agama kok beda-beda halangan. Nah, itu karena persepsi. Yang penting setiap agama mengakui
ada mulus, ada halangan. Nah, kita harus berhenti di situ. Kita tidak perlu mempertanyakan halangannya kayak apa. Kan gitu kan. Sama dengan orang mimpi hanya boleh bermimpi, bercerita saja. Waduh, saya bermimpi semalam diajak pergi ke suatu pesta nikmat sekali. Kan kita juga tidak bisa menanyakan nikmatnya kayak apa. Nah, begitu kan. Nah, kita paling mendoakan semoga mimpimu jadi kenyataan, kan gitu kan. Lah orang yang suka meramal, wah diajak pesta, jangan-jangan akan celaka. Wah, ketakutan itu. Padahal mimpinya tadi sudah enak-enak, oleh temannya dikatakan begitu kan, ketakutan kan gitu kan. Nah, nanti kita itu juga bahas mimpi itu kita nyikapi gimana dan sebagainya. Makanya tadi harus, karena itu berhubungan dengan permana semuanya. Ya, jadi kita belajar selama ini kan baca gini selesai, enggak, justru ini bertahap ya, supaya kita sudah punya bekal menyikapi dari di situ. Jadi keimanan kepada Allah diwujudkan, diwujudkan dalam bentuk lahiriah. Jadi dalam bentuk lahiriah. Iya karena butuh wa iya karena selain. Ya. Jadi ayat ini bukan sekadar bacaan sholat. Ya, jadi di situ. Ya. Nah, bagi Syekh Siti Jenar mengerjakan ya kan ladang dan merawat tanaman di ladang dengan benar itu ibadah, itu termasuk iya karena butuh. Karena butuh itu beribadah. Jadi ketika kita sekarang datang ke sini, Anda untuk belajar itu sudah iya karena butuh. Nah gitu. Karena Tuhan, misalnya ingat ya, kalau di Al-Quran itu begitu Nabi menerima wahyu disuruh Iqra. Ya kan? Berarti kalau kita mau Iqra itu beribadah. Jadi Anda semua saat ini kalau itu tulus karena ingin tahu, na'budu, iya karena butuh. Ya. Ya Tuhan, semua yang kau anugerahkan kepada diriku saat ini aku pakai untuk belajar supaya pinter, supaya tahu, supaya bisa mengamalkan. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi bila mengerjakan sesuatu, ya, didasari ya, oleh zikirnya kepada Tuhan dan bukan oleh ikut-ikutan. Jadi didasari. Ya. Bukan ikut-ikutan, bukan oleh karena paksaan orang lain, atau terdorong untuk mengejar keuntungan dunia. Nah, maka inilah yang disebut ibadah kepada Allah. Jadi apa saja sehari-hari Anda, ya kan, pokoknya ya bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ustadzku begini, bukan karena itu. Memang itu tulus lahir dari badan kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, itu beribadah. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi kita beribadah itu banyak sekali. Makanya jangan heran di dalam surat Al-An'am ayat 162 ya disebutkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa terjemahannya? Terjemahannya nanti kalau ditanya bingung lagi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya kan, hidupku, matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Loh, kalau begitu sholat itu bukan ibadah dong. Mulai ya apa ini? Sholatku, ibadahku ada dua di sini. Iya, di situ ada sholatku, ada ibadahku. Ya memang bukan ibadah, sholat itulah yang melandasi ibadah. Jadi di situ. Gimana maksudnya? Sholat yang landasi ibadah? Iya, sholat itu yang menjadi landasan untuk ibadah. Oh. Jadi di situ. Makanya dia tidak disebut ibadah. Sama dengan sholat itu suruh niatkan. Niat tidak termasuk rukunnya sholat. Tapi kalau tidak ada niat, gugur sholatnya itu gitu loh. Ya berarti pura-pura kan kalau nggak ada niat gitu loh. Jadi di situ. Nah,
Nah, tapi kan banyak orang sampai hari ini ya mungkin 99,995% gitu kan. Ya, ya tidak diajari secara ya apa sih sebenarnya kenapa ini dipisah. Ya, itu sama seperti hidup dan mati ya. Karena hidup itu ya bukan mati, mati itu bukan hidup gitu loh. Ya, sholat itu bukan ibadah, ibadah itu bukan sholat. Ya, tapi hidup dan mati itu satu rangkaian karena kita nggak bisa menghindar dari hidup dan mati. Sholat dan ibadah satu rangkaian karena tidak ada nanti namanya ibadah kalau tidak ada landasan sholatnya. Lah yang menjadi persoalan sholatnya dirupakan dengan gerak-gerak yang tidak ada hubungannya dengan ibadahnya. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadinya. Hah? Lah iya Artinya, itu kan Pak, gini, karena nggak tahu dirinya kan. mungkin karena menjadi landasan maka sholatnya harus dibenerin gitu ya. Jadi Iya. sholatnya dimaknai sebagai keterhubungan dengan Iya, Tuhan. iya sebenarnya Baru bisa gitu. jadi ibadah kali gitu. Betul, supaya akhirnya bisa menjiwai ibadahnya, ya kan. Kalau dilihat di Al-Quran, sholat kan punya tujuan, ya kan. Aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau orang itu sholat, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika beribadah, dia tidak mau curang, gitu loh maksudnya. Ya, kan tidak boleh keji dan mungkar, dia tidak boleh curang, tidak boleh karena demi keuntungan menganiaya orang. Jadi seperti itu. Nah itu menjadi sholatnya sebagai landasan. Ya. Nah di surat Toha ayat 14 ya, apa itu di situ dikatakan wa aqimus sholah li dzikri, untuk ingat aku. Nah ketika ditanya aku niku sing endi? Nah mulai bingung kabeh. Gusti Allah lho, opo? Enggak ada Allahnya di Enggak, wong Allahnya aja Anda enggak tahu. Zikri. Ya. Ya aku itu ini tadi kita sudah menghilangkan ego kita. Jadi kalau kita itu egonya sudah kita sisihkan, kita jadi manusia. Sebagai manusia itulah harus selalu ingat hal-hal yang benar. Jadi di situ gitu loh. Nah, jadi ya. Maaf ini yang sering maaf. Pengertian sholat itu kan yang terpenting kan terhubung kepada Allah ya Pak ya, pada Tuhan. Ingat, dengan kata lain sholat itu tidak hanya pada waktu yang 5 waktu ya Bapak ya, itu kan? Betul. Artinya dalam setiap gerak kita pun, katakanlah ucapan kita pun dengan siapapun, kalau kita katakanlah membicarakan tentang Tuhan atau tentang spiritual, berarti sama itu sebetulnya dengan sholat begitu Pak? Loh memang, aslinya sholat itu kan semua bentuk yang menjadi landasan ibadah. Ya, jadi artinya setiap saat Anda tidur, tidak tidur, ngomong, tidak ngomong, ya kan, makan, tidak makan, dilandasi oleh yang pengertian sholat tadi itu. Karena zikri kan, ya supaya ingat aku kan gitu. Betul. Sekalian, karena saya sering bermeditasi, termasuk sebetulnya dalam kita setiap tarikan nafas kita itu sholat. Loh iya, tapi Oke. kok ada sholat ritual? Itulah yang saya sampaikan, ini bangunan politik. Makanya sholatnya mazhab ini berbeda dengan mazhab itu, berbeda dengan mazhab ita, ya kan? Ini itu ita kan gitu kan? Terima kasih Pak Kojim. Iya. Ini jadi lebih jelas lagi. Ya, Makasih, ada yang bersedekap, ada yang lurus, ada yang Allahu Akbar, ya, hanya setinggi bahu, ada yang Allahu Akbar sampai nyentuh telinga, ya kan? Ya. Ada yang diam saja. Nah, jadi itulah bangunan politik, bangunan. Ya, jadi itu tadi agama diajarkan, tapi dalam wujudnya bangunan politik, gitu loh. Dalam wujudnya. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau para pembawa agama
dan fakta di lapangannya. Jadi harus bisa kita bedakan, ya Pak.